Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di mana siang hari ini kita akan melanjutkan bab yang kedua. Bab yang kedua silakan bisa dilihat ya bukunya, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad. Bab yang kedua di halaman 13, halaman 13, yaitu berbakti kepada ibu. Bab keutamaan berbakti kepada ibu. Kenapa di sini disebutkan berbakti kepada ibu? Jadi di bab yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan muallif, penulis Al-Imam Al-Bukhari merinci setelah menyampaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian bab setelahnya pertama adalah berbakti kepada ibu. Ada sebuah ungkapan bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Perkataan ini menunjukkan bahwa seorang ibu itu memiliki kedudukan yang besar di dalam Islam. Memiliki tempat khusus di dalam memuliakan, di dalam memberikan perhatian. Makanya ada hari ibu, ya ada. Belum pernah dengar saya ada libur. Kenapa libur, Pak? Hari bapak. Pernah dengar? Kayaknya belum ada ya. Atau mungkin surga di telapak kaki bapak, begitu. Pernah dengar nggak antum? Ya, yang sering kita dengar surga di bawah telapak kaki ibu. Nah, oleh sebab itu jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengabarkan kepada kita tentang keutamaan yang memang khusus. Ya, setelah kedua orang tua kemudian dirinci siapa yang pertama? Ibu. Tentunya ini bukan karena sembarangan, karena ada di dalamnya keutamaan dan juga ada pengorbanan yang nanti kita akan sebutkan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-14. Surat apa? Luqman ayat
14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami memerintahkan, wasiatkan kepada seorang maknanya itu anak, biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Allah lanjutkan dari orang tua ini, antara bapak dan ibu, Allah lanjutkan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, di mana ibu telah merasakan hamil, wahnan ala wahnin, berat di atas, ya, berat di atas apa? Kesusahan. Wa fisaluhu fi amain, kemudian Allah lanjutkan, dan ibu telah menyapi yang minimal 2 tahun. Ya, 2 tahun. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa setelah Allah perintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, maka setelah itu Allah lanjutkan bahwa di sana ada peran ibu yang pertama. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, di mana seorang ibu telah mengandung, merasakan susah, berat, payah. Kemudian gak sampai situ aja, wa fisaluhu fi amain, dan bukan hanya ketika hamil, tetapi juga ketika menyapi. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan ada peran khusus atau keutamaan yang khusus bagi seorang ibu. Nah, begitu pula Imam Al-Bukhari pun demikian. Ya, di dalam menyampaikan ilmu, ya, setelah menyebutkan secara umum berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian beliau pun mulai membuat bab yang kedua adalah bab berbakti kepada ibu. Mana dalilnya dari hadis Nabi SAW? Nah, ini yang kita akan bahas. Nah, silakan bisa dibuka bukunya, hadis nomor 3. Hadis nomor 3 halaman 13. Ya, silakan dibaca kembali. Mana Mas Hafid? Ya. Berbakti kepada ibu. 3. Abu Hashim mengabarkan kepada kami, ia berkata, an Katsib bin Hakim an abihi an jaddihi, qultu ya Rasulullah, man abarru? Qala ummaka. Qultu man abarru? Qala ummaka. Qultu man abarru? Qala ummaka. Qultu man abarru? Qala abaka. Summa al-aqrabu fal aqrab. Dari Katsib bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Beliau bersabda, ibumu. Aku bertanya lagi, lalu ibumu, jawab beliau. Aku bertanya lagi, lalu beliau menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, lalu beliau menjawab, ayahmu. Lalu orang yang terdekat, lalu yang terdekat. Iya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis yang ketiga, yaitu tentang keutamaan berbakti kepada ibu. Di mana hadis tersebut dari jalan an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi, dari bapaknya, dari kakaknya. Qultu ya Rasulullah, aku pernah bertanya kepada Rasul, man abarru, siapakah orang yang berhak, ya, siapakah orang yang berhak aku berbakti kepada dia? Siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya? Faqala Nabi SAW, kemudian Rasul menjawab, ummaka, ibumu. Qultu man abarru, siapa lagi ya Rasul?
Faqala Rasul ummaka, ibumu. Qultu man abaru, yang ketiga aku pun bertanya lagi, siapa lagi ya Rasul? Qala ummuka, ibumu. Qultu man abar, siapa lagi ya Rasul? Baru yang keempat Rasul menjawab, abaka, bapakmu. Tsummal aqrabu fal aqrab, kemudian kerabat, saudara terdekat, dan seterusnya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam hadis yang mulia ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sampai 3 kali. Bapak sekali. Ketika Rasul ditanya, man abaru, siapa yang berhak aku untuk berbakti kepadanya, berbuat baik kepadanya, Rasul menjawab, ibumu. Kemudian tanya lagi 2 dan sampai 3. Ketika bapak, ya yang keempat, dan ini sekali. Kira-kira adil nggak jamaah? Adil nggak? 3 sama 1. Adil nggak? Rasul menyebutkan ibu itu 3 kali. 1 banding 3. Adil nggak kira-kira? Adil. Karena Rasul yang menyebutkan, tentunya adil. Ya. Dari mana adilnya, sedangkan Rasul menyebutkan ketika menyampaikan ibumu orang yang paling berhak engkau untuk berbuat baik. Kemudian disusul yang kedua dan yang ketiga. Tetapi ketika keempat bapak hanya sekali. Dari sisi mana Rasul menyampaikan bahwa hadis ini adalah adil? Kalau adil ya 1 atau 2 berbanding 2, ini enggak. 1 berbanding 3. Apa maknanya? Kenapa disebutkan ini adalah adil? Karena yang namanya adil itu enggak harus sama. Namanya adil tidak harus apa? Sama. Kenapa? Karena secara syariat, makna adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Yang disebut adil dalam Islam itu ketika meletakkan sesuatu pada tempatnya. Antum punya anak 1 kuliah, yang nomor 2 SD. Tentunya dalam kita memberikan uang ke anak yang kuliah dengan yang SD, tentunya apa? Harus adil. Maka adil itu enggak harus sama. Yang kuliah kasih 5.000, yang SD kasih 5.000. Ini enggak adil. Ini tidak apa? Tidak adil. Kenapa? Karena yang namanya mahasiswa 5.000 itu ya enggak cukup, buat angkot aja masih kurang. Belum untuk yang lain. Nah kalau SD 5.000 mungkin cukup. Kenapa? Karena buat jajan doang. Sehingga makna adil itu tidak harus sama, tetapi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, disinilah Rasul mengabarkan kepada kita tentang keadilan Islam. Keadilan Islam, bahwa Islam menempatkan sesuai pada tempatnya. Siapa yang dimaksud dengan menempatkan sesuai tempatnya? Yaitu seorang ibu. Yaitu seorang ibu. Ya. Di mana letak keadilannya sehingga Islam menempatkan tempat khusus bagi seorang ibu? Karena seorang ibu telah merasakan, mengalami sesuatu yang berat yang tidak dialami bapak. Karena seorang ibu, dia telah mengalami dan merasakan sesuatu yang berat yang itu tidak dialami seorang bapak. Apa diantaranya? Dari 3 sisi. Dari berapa? 3 sisi. Yang pertama ketika hamil. Bapak hamil? Ya enggak. Loh tadi tetangga saya bahwa bapak perutnya gede tadi. Ya. Perutnya gede itu enggak harus hamil. Ya enggak tahu isinya apa, kan begitu. Ya walaupun perutnya apa? Perutnya gede, tapi kita enggak tahu. Ya. Ini yang pertama. Yang keduanya adalah
yang tidak dirasakan oleh seorang bapak yang kedua ketika melahirkan. Ketika melahirkan. Pernah dengar jenengan Pak Anu melahirkan? Kan nggak ada. Nggak ada. Ya. Makanya yang kayak ya laki-laki kayak perempuan, kelihatan kayak perempuan, bener dandanannya, modelnya, ya tampilannya, ya namanya laki-laki tetap aja nggak bisa ngelahirin. Nah sekarang kan banyak begitu coba. Kalau dilihat dari belakang itu bisa kayak perempuan, bener. Dari rambutnya, dari badannya, ketika dicolek nengok jenggotan. Ngeri itu jamaah namanya. Nah yang kedua ini dari sisi melahirkan. Ini yang tidak dirasakan oleh bapak. Kemudian yang ketiganya adalah di mana seorang ibu menyusui. Menyusui apa? Menyapi. Minimal 2 tahun lah. Ya 2 tahun. Jangan minimal ya, maksudnya 2 tahun yang Allah sebutkan tadi. Ya mungkin ada yang 3 tahun ketika mulai disapi. Ada yang sampai 5 tahun. Antum dulu nyusu ibu antum sampai berapa tahun? Ada yang sampai kelas 6 SD. Ya. Ada yang sampai kelas 6 SD, udah gede itu, ngeri kan? Ya, 2 tahun. Nah, ya jangan apa? Ya kalau lebih dikit ya boleh. Ini kadang-kadang udah SD. Kelas 6 ada. Jadi temannya kalau pas istirahat teman-temannya jajan, dia pulang ngapain nyusu? Udah gede banget ini. Ya. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sehingga dari sini kita mengetahui Islam itu sangat adil. Di mana menempatkan sesuatu pada tempatnya. Begitu juga di dalam seorang berbakti yang pertama dan yang utama adalah kepada seorang ibu. Dan ini tidak dirasakan tentang 3 hal ini. Tidak dirasakan bapak itu nggak merasakan. Pertama, ketika hamil, ya, ketika hamil, bagaimana kondisinya? Ya, antum ya mungkin kalau bapak-bapak nggak merasakan, cuman ngeliat doang, ya. Bagaimana awal dari mulai hamil, ya sudah semakin berat, bertambahnya hari, janin mulai semakin membesar, semakin berat, ya, badannya mulai lemah. Kemudian juga muntah-muntah, makan nggak enak, buat gerak juga nggak enak, ya, buat gerak nggak enak. Itu dirasakan dengan berat. Ya. Kemudian harus menjaga kesehatan diri, plus juga menjaga kesehatan janin, harus kontrol rutin, memastikan untuk kesehatan diri dan janinnya. Begitulah seorang yang sedang hamil. Ya. Berbeda dengan bapak, dia tidak mengetahui bagaimana beratnya. Ya. Kemudian semakin bertambah berat badannya, ya, semakin berat. Sampai berapa lama? 9 bulan. Ya mungkin ada yang lebih, ada enggak? Ya 12 bulan. Wah. Kelamaan ini, ngeri nih. Khawatirnya ketika lari keluar sudah ada kumisnya lagi. Kelamaan di mana? Kelamaan di janin tuh. Ya. Dan dibawa kemana-mana dalam keadaan berat, dalam keadaan hamil. Ya. Jalan ya dibawa, duduk ya dibawa, tidur juga nggak bisa dilepas, nggak bisa. Wah, saya mau istirahat nih kayak berat banget di perut nih, taruh dulu nggak bisa. Emang batu bata apa bisa ditaruh, nggak bisa. Ya, makan, jalan, masuk kamar mandi, ya, waktu berbulan-bulan namanya. Sehingga kalau antum pengen merasakan bagaimana beratnya, cobalah sekali-kali antum cari batu bata yang merah, antum ikat aja tuh di perut, ya kan? Ikat di perut, jangan dilepas. Ini nggak usah sebulan lah, nggak usah sebulan. Berapa lama? 2 minggu. Ikat di perut, nggak boleh lepas.
selama 2 minggu, ya 2 pekan, nggak boleh dicopot, ya nggak usah 1 bulan, sudah 2 minggu berat, ya tidur sambil apa? Ada batanya, makan sambil gendong bata, ya kemudian sholat gendong bata, makan, jalan, berat, nggak sanggup, ya nggak sanggup kita, itu berat. Dan ternyata seorang ibu ketika mengandung jenengan dulu itu merasakan seperti itu, dan bukan 2 minggu, bukan 1 bulan, berbulan-bulan lamanya, ya berbulan-bulan lamanya, ya. 9 bulan lah umumnya, ya berapa hari itu? 9 bulan berapa hari kali 30, 9 kali 30 berapa? 270 hari. Kita 10 hari suruh begitu aja berat jemaah. 270 apa? Hari, berat. Sehingga Islam itu menempatkan sesuatu pada tempatnya sangat apa? Sangat adil. Belum lagi dalam kondisi ketika melahirkan. Ketika melahirkan pun apa? Berat. Ya, meregang nyawa, nggak tahu nih hidup atau mati, nggak tahu, ya antara hidup dan mati. Tidak sedikit seorang ibu ketika melahirkan dia yang meninggal, ya ada yang mungkin apa bayinya yang meninggal, ada yang ibunya meninggal dunia, ada bahkan ada yang dua-duanya meninggal, ibunya meninggal, janinnya juga meninggal, ada. Berat, ya. Bahkan ada yang sampai disuruh milih, ya bukan suruh milih, ya ketika disampaikan oleh dokter, mohon maaf ini kita nggak tahu mana yang selamat antara ibu dan anaknya ini dan bayinya, ya itu pun seorang ibu ketika dihadapkan dengan kabar seperti ini, ada yang sampai mengatakan nggak apa-apa Pak, biarlah saya yang meninggal, nggak apa-apa. Biarlah saya yang menjadi korban, bukan korbannya saya yang merelakan nyawa saya, yang penting bayi saya hidup, yang penting janinnya keluar bayi dengan keadaan sehat, walaupun saya harus meninggal dunia. Ada seperti itu, ya. Belum lagi ketika melahirkan berat, sampai melahirkan nggak bisa langsung bisa lari-lari, nggak bisa, ya. Ketika melahirkan, ketika berat, selesai melahirkan meregang nyawa, nggak tahu nih hidup atau mati. Selesainya itu pun nggak bisa dia langsung normal seperti sebelumnya. Butuh waktu berhari-hari untuk menormalkan. Jalan susah, makan susah, diatur. Ini menunjukkan Islam luar biasa jemaah, ya. Dan Rasul menyampaikan demikian pun sebagaimana Allah sebutkan di ayat tadi dalam surat Luqman. Kenapa? Karena tahu benar tentang manusia. Tahu benar tentang manusia, ya. Ketika setelah lahir pun nggak bisa langsung seperti sebelumnya. Pelan-pelan pemulihan berhari-hari lamanya, ya. Ini kemudian juga ketika menyusui. Jadi setelah lahiran pun itu belum selesai, ketika menyusui. Tengah malam harus bangun, paginya harus gendong. Coba antum gendong anak antum lah, enggak usah 1 jam baru gendong, 5 menit setengah itu padahal 5 menit setengah, 5 menit seperempat, awal capek nah, 5 menit. Gimana itu, ya? Seorang ibu menggendong, seorang istri menggendong anak itu apa? Berhari-hari kuat, ya. Lah kan ada selendangnya, ya udah jenengan pakai selendang coba, berat, ya itu kesana sini dibawa, ngalor ngidul, ada yang sampai ya sudah gendong bayinya kerja juga, ya berat, kayak nggak capek mereka, berhari-hari lamanya, berbulan-bulan, ya siang malam lagi, ya siang malam. Kemudian kurang tidur, nangis, susuin.
Dan ketika menyusui juga jangan sampai Jangan sampai kebablasan. Ada seorang bayi itu yang meninggal ketika menyusui karena nggak bisa nafas, tertutup, ya. Sehingga seorang ibu ketika menyusui juga dia harus melek, walaupun ngantuk-ngantuk dikit harus tahan lagi, melek lagi. Ya, kau Ustaz tahu benar Ustaz ya, dikit-dikit lah pengalaman. Bukan pengalaman saya menyusui, enggak, saya juga ngelihat ya, bagaimana ketika istri seperti itu, ngelihat ya, anak nangis tengah malam bolak-balik ya, bapaknya kemana? Ya nggak tahu, bapaknya tidur enak aja sudah, bapaknya tidurnya dengan ya khusyuk banget tidurnya, ngimpinya malah ngimpinya ya berbeda dengan seorang ibu. Lihat ketika menyusui. Inilah kenapa Islam sangat memperhatikan seorang ibu jamaah. Sehingga kita mengetahui bagaimana ya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai menyebutkan 3 kali. Karena apa? Karena dia memiliki sesuatu pengalaman berat yang tidak dirasakan oleh laki-laki. Kalau kerja bisa. Oh, tapi kan bapak yang kerja. Iya, tapi juga nggak sedikit seorang ibu yang kerja. Bisa menafkahi anaknya, bisa ada. Menunjukkannya ada. Tapi kalau 3 ini nggak bisa. Ya. Ada yang malah ibu sebagai tulang punggungnya, ya, sebagai seorang yang bekerja untuk anak-anaknya. Begitu. Makanya Islam luar biasa. Rasul sampai mengatakan ketika ditanya, man abaru, siapa orang yang berhak untuk aku berbuat baik? Maka Rasul mengatakan, ummaka, ibumu. Diulang sampai 3 kali. Ya. Kemudian apa yang lainnya? Di antara yang lainnya, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sampai 3 kali? Ya, di antaranya karena secara fisik seorang ibu itu lebih lemah. Seorang ibu itu lebih lemah dari laki-laki. Ibu itu lebih lemah dari bapaknya. Ya, lebih lemah. Sehingga peluang untuk anak untuk durhaka itu lebih besar. Saya ulangi. Kenapa Rasul tadi menyebutkan sampai 3 kali hak ibu? Karena di antaranya bahwa seorang ibu itu memiliki fisik yang jauh lebih lemah dari bapaknya. Lebih lemah dari bapaknya. Sehingga peluang untuk anak berbuat jahat, anak durhaka, itu lebih banyak dia lakukan kepada ibunya. Walaupun ada durhaka ke bapak, ya ada, tapi lebih banyak kepada ibu. Kenapa? Fisik lebih lemah. Ya, makanya kadang-kadang anak kalau dibilangin ibunya nggak dengerin, disuruh santai aja. Tapi kalau sudah bapaknya yang ngomong, beda. Kenapa? Apalagi bapaknya keker. Kalau ngomong sambil melintir kumis, takut anak. Anak takut. Kenapa? Begitu. Kalau ibunya bisa berani, fisiknya lebih lemah. Makanya Islam telah menempatkan pada tempatnya jemaah. Ya walaupun ada ibunya yang lebih kuat ya mungkin ada, tapi kan nggak banyak ya. Naam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kalian wahai anak-anak untuk kalian berbuat buruk kepada orang tua kalian, yaitu ummahatikum, yaitu ibu kalian. Allah telah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu. Rasul menyebutkan ummahat, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Allah telah mengharamkan atas kalian berbuat buruk, durhaka kepada ibu kalian. Oh berarti durhaka kepada bapak boleh tat? Ya juga nggak boleh, juga nggak boleh. Tetapi Rasul menyebutkan ummahatikum, ibu kalian, maknanya apa? Karena haknya lebih besar.
Sebagaimana ketika seorang durhaka kepada bapak dan ibu, maka dosa lebih besar adalah di mana seorang durhaka kepada ibunya. Sebagaimana seorang berbakti kepada ibu dan haknya lebih besar, maka ketika durhaka juga sama, dosanya lebih besar daripada durhaka kepada bapak. Sama-sama dosa. Durhaka kepada ibu, durhaka kepada bapak, sama-sama dosa, tetapi lebih besar di mana seorang anak durhaka kepada ibu. Sebagaimana haknya ibu lebih besar untuk berbuat baik dari bapaknya, itu maknanya. Ya. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Disebutkan Rasul sampai mengatakan man abaru ummaka, disebut sampai 3 kali. Karena bahwa seorang ibu sering atau lebih banyak di dalam rumah. Lebih banyak di dalam rumah dibandingkan bapak. Lebih banyak bergaul dengan anak daripada bapak. Makanya Rasul sampai menyebut 3 kali. Apa maknanya? Maknanya kalau bapak sering di luar atau kerja, sehingga anak ini akan lebih banyak waktunya dengan ibu, akan lebih banyak waktu berinteraksi, sehingga potensi seorang anak itu lebih tidak baik kepada siapa? Ibunya. Marah ke ibunya, dibentak ibunya, dimarahin, ngamuk-ngamuk, banting piring, apalagi macam-macam. Kenapa? Itu kepada ibunya. Bapaknya di luar atau kerja, sehingga interaksi paling banyak anak itu kepada ibu daripada dengan bapak. Itu secara umum, anak itu lebih banyak interaksinya dengan ibu, sehingga potensi anak nggak baik itu lebih banyak ke ibu daripada ke bapak. Yang sering kena marah ya seringnya ibu, yang sering dimarahin sampai mungkin macam-macam itu seringkali anak pada ibu. Kenapa? Paling banyak berinteraksi. Sehingga Rasul SAW menyebutkan demikian.